informasi properti dan hunian masa kini. Inilah Podomoro Park News Flash. Bapak People, Anda menyaksikan Podomoro Park News Flash bersama saya Iwan Sepriyadi. Kalau kita berbincang soal ancaman resesi di 2023 seolah memberikan ketakutan di masyarakat. Padahal kalau kita lihat begitu ya, pertumbuhan Indonesia ini bisa mencapai 5,2% di tahun depan. Lalu sebetulnya harus seperti apa produsen ataupun juga konsumen properti memandang ini? Tentunya kita akan membahasnya bersama satu narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Ada Darmadi Dharmawangsa, Presiden Direktur Era Indonesia. Halo, selamat bergabung Pak Darmadi, apa kabar? Luar biasa Pak Iwan. Sehat Pak ya? Sangat sehat. Baik, Pak Darmadi, kalau kita melihat respon masyarakat terkait dengan isu resesi di 2023 ini, ada beberapa respon begitu ya. Kalau kita lihat ada yang negatif, ada juga yang sebetulnya santai-santai saja, dan bahkan juga optimis di 2023 mendatang. Sebetulnya kalau dari produsen dan juga konsumen properti, harusnya memandang ini seperti apa Pak Darmadi? Ya, saya rasa saya mulai mengatakan bahwa setiap krisis memberikan sebuah peluang. Saya yakin Anda setuju ya. Kita sudah melewati tahun 1998, 2008, dan kita telah melewati COVID dari 2020. Sebenarnya kalau orang sampai panik 2023, menurut saya sangat tidak fair. Karena kita tahu keadaan lebih buruk di tahun 98, 2008, bahkan pada saat COVID dimulai. Saya rasa kalau kita seperti yang Anda tadi jabarkan, kekuatan ekonomi Indonesia sangat luar biasa. Sebenarnya kita hanya worry karena dampak di luar negeri yang kita lihat secara kasat mata sangat membuat kita gelisah. Ambil contoh bagaimana negara Inggris sekarang struggle dengan kondisinya mereka. Amerika saat ini inflasinya tinggi, jauh lebih tinggi dari Indonesia. Dan suku bunga AS yang setiap kali sekarang mau dinaikin terus sampai akhir tahun. Nah, mungkin hal-hal ini yang membuat kita akhirnya tidak fokus dengan apa yang harus kita kerjakan, tetapi malah kita masuk ikutan resesi dengan kondisi saat ini. Jadi kalau kita ngomong sebenarnya ketika pemerintah menaikkan harga BBM kemarin di September 30%, sebenarnya reaksi pasar sangat positif. Karena pada saat bersamaan IHSG menguat menjadi 7.300 all time high. Artinya pasar melihat bahwa pemerintah tidak mau lagi menanggung beban berat untuk APBN. Karena pemerintah ingin APBN-nya sehat. Oleh sebab itu perubahan yang dilakukan pemerintah sangat produktif sehingga masalah-masalah ancaman yang dihadapi negara-negara yang lain berhasil kita hindari. Namun tetap Pak Jokowi minta kita berwaspada untuk memakai momentum ini sebaik-baiknya di dalam transisi 2022 ke 2023. Oke, Pak Darmadi, kalau kita lihat sejumlah prediksi dari para pakar yang mengatakan sebetulnya Indonesia bisa keluar dari resesi, bahkan tidak terkena resesi. Nah, kalau dampak ini kita lihat untuk industri properti, begitu, terutama Anda sebagai Presiden Direktur Era Indonesia, sebetulnya seperti apa gambaran properti saat ini hingga 2023 mendatang? Saya melihat dari sebuah sisi yang agak berbeda, karena saya selalu percaya ada pepatah yang mengatakan do not argue with reality. Karena kebanyakan pebisnis selalu argue dengan reality ya. Dan kayaknya reality itu nggak selesai-selesai. Masih ingat ketika COVID bermula, kemudian COVID ketika mau selesai, ketika COVID selesai mulai ada perang, kemudian setelah perang ada krisis energi, krisis pangan. Jujur saya mau katakan reality selalu seperti begitu. Selalu ada tantangan di hadapan kita. Oleh sebab itu kita nggak argue dengan reality, tapi kita hadapi reality dengan creativity. Dan mungkin salah satu contoh yang paling saya bisa pakai adalah Agung Podomoro yang di saat COVID di Agustus 2020 mengambil sebuah opportunity ketika banyak developer lain masih mungkin wait and see. Saya melihat ada developer juga merasa ini menjadi sebuah peluang dan saya tahu hasilnya kita bisa rasakan setelah 2 tahun dan lebih developer yang mengambil tindakan awal mungkin lebih bersiap untuk menghadapi tantangan yang ada di depan. Ya, menarik apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Darmadi tadi disinggung terkait dengan proyek-proyek Podomoro Park Bandung dan juga tadi disampaikan sebagai Agung Podomoro sebagai developer terdepan. Salah satu proyeknya adalah Podomoro Park Bandung yang hingga saat ini masih menopang salah satu proyek terbaik dari Agung Podomoro lah. Salah satu indikasinya tadi disampaikan Pak Darmadi adalah bagaimana developer ini mengambil kesempatan begitu ya dan curi start begitu ya terkait dengan inovasi-inovasi yang dilakukan. Lantas kalau kita melihat sebetulnya dengan optimisme yang tadi disampaikan oleh Pak Darmadi begitu ya, bagaimana sebetulnya konsumen memandang hal ini dari sisi konsumen, Pak Darmadi? Kalau kita bisa ngambil data saja bahwa saat ini banyak sekali uang ya berendap di bank ya, itu sekitar 7.600 triliun ya, masih bingung mau kemana ya, dan kebanyakan orang-orang awam kebanyakan menyimpan di deposito ya.
Ketika mereka mau bermain saham, saham sangat volatile saat ini juga, sehingga mestinya orang sudah harus mengarahkan ke properti. Kenapa? Pengalaman tahun 98, pengalaman tahun 2008, ketika krisis datang, 1-2 tahun kemudian properti harganya naik. Jadi ini sebenarnya kesempatan awal kepada orang-orang untuk mengambil posisi awal agar properti nanti ketika naik mereka mendapat keuntungan. Saya harus katakan bahwa inflasi yang tinggi saat ini di Indonesia mau tidak mau membuat developer tidak mampu menurunkan harga produk-produk baru. Oleh sebab itu konsumen-konsumen yang mencari developer yang mempunyai lahan yang cukup besar, yang punya fasilitas yang cukup bagus, ini akan menunjang harga properti mereka bergerak dalam 1-2 tahun ke depan. Jadi sebenarnya ini konsumen harusnya sadar bahwa orang-orang kaya, ya, mereka bisa kaya hari ini karena mereka kaya karena properti. Dan ada pepatah bagi orang-orang yang di financial institution selalu mengatakan, ketika keadaan tidak stabil, ketika inflasi tinggi, ketika resesi, ketika stagflasi, satu-satunya cara untuk aman yaitu pegang aset. Dan aset yang menurut saya yang aman adalah properti. Karena properti adalah aset yang tidak bisa diduplikasi. Jumlahnya terbatas. Dan oleh sebab itu ketika Anda mengambil properti yang lokasinya bagus, developernya terpercaya, Anda mempunyai investasi yang aman. Oke. Jadi kalau kita singgung sedikit Pak Darmadi begitu ya, permintaan akan hunian juga terus meningkat. Kemudian tadi Pak Darmadi sampaikan nilai investasi juga akan terus meningkat. Jadi ini adalah waktu yang tepat sebetulnya untuk membeli properti. Begitu Pak Darmadi? Ya, karena memang setiap krisis itu menjadi sebuah pintu untuk naiknya properti. Nah, salah satu indikator lain yang bisa kita acukan bahwa kenapa properti akan naik adalah harga komoditas seperti batu bara, nikel, dan saat ini harganya itu menjadi luar biasa bergeraknya karena adanya situasi perang yang ada di Eropa saat ini. Dan kalau kita melihat setiap kali ada ledakan komoditas, ledakan berikutnya adalah properti. Dan orang-orang yang pintar adalah orang-orang yang saat ini mengambil posisi. Ambil contoh saat ini, posisi rupiah terhadap dolar, rupiah dalam posisi sangat lemah. Bukan artinya ekonomi kita jelek. Karena kalau dibandingkan dengan ekonomi kawasan, rupiah termasuk mata uang yang kuat surviving dari Amerika. Amerika mau tidak mau menaikkan suku bunga yang tinggi karena untuk menahan laju inflasi mereka. Ya, namun orang-orang yang diuntungkan atau perusahaan yang diuntungkan adalah perusahaan yang mempunyai income dari dolar. Dan di lapangan saat ini, beberapa orang mengambil posisi tepat. Mereka melepas dolar mereka mendapatkan maksimum value of rupiah, dan mereka beli properti. Ini adalah sebuah momentum di mana ketika keadaan tidak menentu seperti saat ini, ada orang-orang yang selalu bisa memanfaatkan kesempatan ini. Pak Darmadi, kalau tadi disampaikan Pak Darmadi bahwa memang ini adalah waktu yang tepat untuk membeli properti, karena tadi saya sampaikan juga bahwa ekonom dunia juga menyarankan untuk membeli aset ataupun saat ini adalah berpindah ke sektor real begitu ya. Nah, terkait dengan hal itu Pak Darmadi, lalu seperti apa baik itu untuk end user ataupun investor? Karena kalau kita melihat apakah Anda melihat ada ancaman kenaikan suku bunga KPR kemudian berpengaruh terhadap KPR, atau apa sebetulnya Anda melihat kenaikan suku bunga ini? Pak, justru sebetulnya ini juga jadi peluang, karena kalau kita melihat beberapa tahun ke depan membeli aset properti beberapa tahun ke depan juga sebetulnya sama, kenaikan suku bunga juga akan terus meningkat gitu. Saya rasa segmen suku bunga itu sangat dinamis ya, dan kita tahu akibat inflasi yang tinggi saat ini dan krisis yang berkelanjutan akibat perang di Eropa ini, sebenarnya yang paling kena adalah market middle ke bawah. Kenapa? Karena ketika inflasi tinggi ya, uang yang mereka bawa pulang dari gaji, dari pekerjaan mereka, itu mereka gunakan untuk biaya makan ya atau biaya transport, itu akan menjadi bengkak. Sehingga mereka tidak punya saving dan mereka tidak punya uang lebih untuk membayar cicilan. Pada saat bersamaan KPR juga naik. Tetapi kalau Anda lihat di segmen middle, di segmen middle up, mereka ini melihat ini sebuah peluang. Bagi saya KPR Indonesia memang sedang bergerak pelan-pelan naik. Namun kalau kita compare dengan kondisi-kondisi 98-2008, sebenarnya bunga KPR saat ini masih reasonable sekali. Dan apalagi beberapa bank juga kreatif membuat sebuah package sehingga bisa di fix and cap selama mungkin 9 tahun, 10 tahun. Which is pada saat itu mungkin suku bunga itu akan mulai berangsur-angsur turun. Jadi artinya kalau saya mengutip dari pernyataan Pak Darmadi, kenaikan suku bunga saat ini masih reasonable, dan memang kalau kita lihat
tidak ada alasan untuk tidak melakukan investasi di properti begitu ya. Pak Darmadi, lalu kalau kita melihat isu-isu resesi, kemudian isu kenaikan suku bunga KPR, geopolitik dan lain-lain gitu ya. Lalu seperti apa tips untuk membeli properti saat ini dan tentunya tahun depan begitu? Saya rasa kalau saya bisa sarankan kepada mereka-mereka yang mau beli properti. Yang pertama, kita selalu ngomong lokasi. Lokasi yang saya maksud adalah tempat di mana properti itu masih ada sunrise. Berarti mereka masih bergerak, lahan masih gede, dan harga masih akan bisa bergerak. Yang kedua, mereka harus mencari developer yang mempunyai semangat untuk membangun kawasan besar. Properti harganya bisa naik, itu diakibatkan karena komitmen developer untuk terus membangun, terus capai serah terima yang tepat waktu, terus mengembangkan fasilitas, sehingga memiliki nilai tambah untuk properti tersebut. Jadi oleh sebab itu, Anda harus fokus dua hal itu, dan plus tiga, cari properti yang berada dekat dengan jalan tol, dekat dengan infrastruktur, mungkin transportasi umum, mungkin kereta, LRT, MRT, itu akan mempunyai nilai tambah karena akan memudahkan akses traffic menuju ke lokasi. Jadi 3 hal itu yang menurut saya patut Anda pikirkan. Oke. Jadi kalau kita melihat tidak ada alasan untuk tidak berinvestasi terutama di properti, dan tadi disampaikan Pak Darmadi begitu ya, dilihat siapa developernya dan termasuk tadi juga lokasinya begitu ya. Kalau Anda melihat terakhir Pak Darmadi, kalau Anda melihat proyek-proyek Agung Podomoro terutama di Podomoro Park Bandung, karena saya tahu Pak Darmadi juga pernah mengunjungi proyek di Bandung dari Agung Podomoro yakni Podomoro Park Bandung. Tanggapannya seperti apa Pak Darmadi? Saya melihat Agung Podomoro selalu berusaha mencari kawasan yang cukup besar. Dan kawasan yang cukup besar secara tidak langsung akan dilalui oleh jalan-jalan yang lebih besar dan akses yang lebih banyak. Nah, oleh sebab itu ketika fokus terhadap itu dan ketika kawasan terus dikembangkan fasilitasnya, kemudian diberikan nilai tambah kepada properti yang ada di sana, ya mau tidak mau kawasan itu akan menjadi lebih baik lagi. Jadi menurut saya Agung Podomoro sangat tepat dalam mengambil strategi mencari kawasan-kawasan yang sunrise, ya, yang tadi dekat dengan mungkin TOD, ya, mungkin dengan infrastruktur sambung yang seperti begitu. Dan ya kita tahu dengan pengalaman 53 tahun Agung Podomoro, tentu ini menjadi sebuah keyakinan bagi konsumen ketika membeli propertinya dan yakin bahwa harga properti akan terus naik dengan setiap perubahan yang terjadi, dinamika yang terjadi di dunia saat ini. Terima kasih sekali lagi Pak Darmadi Darmawangsa, Presiden Direktur RA Indonesia sudah bergabung bersama kami. Tentunya satu kehormatan Pak Darmadi sudah bergabung bersama kami, dan tadi disampaikan harus ada optimisme begitu ya dalam melihat resesi di 2023, dan juga harus ada informasi yang seimbang terkait dengan resesi di 2023. Jangan pernah takut untuk melakukan investasi terutama di sektor real. Terima kasih sekali lagi Pak Darmadi dan Popak People. Tentunya itulah News Flash di Podomoro Park Bandung hari ini. Saya Iwan Syafredi, terima kasih dan sampai jumpa.